Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Bagaimana kita mengolah sumber daya alam ini menjadi kekuatan bangsa? Kita mulai dengan membangun karakter dan etos seluruh anak bangsa. Bangsa ini akan tangguh luar biasa bila mana teman-teman yang bekerja di panggung negara, di panggung bisnis, dan juga di civil society membangun etos bangsanya. Sahabatku yang luar biasa, selamat datang dan selamat menonton video-video di Indonesia Unggul TV. Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, Indonesia adil dan makmur, juga tangguh luar biasa. Selamat malam Indonesia damai dan bersatu. Saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, dan mempunyai misi membangun etos dan karakter unggul bangsa, sekaligus founder dan juga pengarah pengasuh dari Indonesia Unggul TV. Sahabatku sebangsa dan setanah air, saya ingin memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seluruh anak bangsa di panggung manapun Anda berkarya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Bagaimana kita mengolah sumber daya alam ini menjadi kekuatan bangsa? Kita mulai dengan membangun karakter dan etos seluruh anak bangsa. Bangsa ini akan tangguh luar biasa bila mana teman-teman yang bekerja di panggung negara, di panggung bisnis, dan juga di civil society membangun etos bangsanya. Mengapa? Bangsa ini tidak mungkin bisa adil dan makmur bila mana hanya berharap kepada pemerintah. Terlalu berat beban pemerintah bila mana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran diserahkan kepada pemerintah. Itu semua adalah tanggung jawab bersama. Ada satu ungkapan berkata, kekuatan besar adalah akumulasi dari kekuatan kecil. Indonesia akan adil, makmur, tangguh bila mana seluruh anak bangsa di panggung manapun dia berkarya, bila mana memperkuat etos dan karakter unggulnya. Saya ingin menyampaikan 8 etos kerja unggul bangsa agar Indonesia adil dan makmur dan tangguh. Yang pertama, kita sepakat dulu, apa itu etos? Etos kalau bahasa umumnya semangat. Jadi tanda-tanda orang yang bersemangat berarti dia memiliki etos. Yang kedua, definisi umumnya etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, dan juga untuk organisasi secara nasional. Ada 2 kata kunci dalam definisi etos yang diberikan oleh Webster. Yang pertama disebut namanya belief atau keyakinan. Yang kedua adalah tingkah laku. Berarti kalau keyakinan seluruh anak bangsa kepada Sang Pencipta, maka tingkah lakunya pasti luar biasa. Maka ciri-ciri orang yang memiliki keyakinan yang unggul, yang suci, pasti berbuat baik dan selalu membangun persatuan di negeri ini. Tidak akan mau merendahkan orang lain, tetapi meninggikan orang lain. Tidak akan mau mencela orang lain, tetapi menawarkan solusi. Tidak mau mencela negara ini, tapi menawarkan solusi. Maka dikatakan, janganlah kutuki kegelapan, tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Maka seluruh anak bangsa yang menonton video ini, kualitas tertinggi dirimu dan diriku adalah ketika engkau menjadi bermanfaat bagi negeri ini,
ketika engkau menjadi saluran kebaikan kapan saja, di mana saja. Jika demikian, apa saja 8 etos kerja itu? 8 etos kerja ini disebut namanya akar kesuksesan. Disebut akar, kita lihat, kalau sebatang pohon, semakin dalam akarnya, semakin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik dan juga banyak. Juga semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpaan angin. Demikian juga kalau seluruh anak bangsa memiliki etos kerja unggul, pasti dia produktif, kinerjanya sempurna, juga akan tangguh menghadapi kesulitan demi kesulitan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ajak seluruh anak bangsa, hidupilah, yakinilah, lakukanlah 8 etos kerja unggul dalam hidup Anda dan juga dalam organisasi Anda. Yang pertama, sadarlah, yakinlah, kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Sahabatku semua, bila mana Anda menghidupi, meyakini, menghayati kerja sebagai rahmat, jabatan sebagai rahmat, bisnis sebagai rahmat, maka Anda akan bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Ada 3 rahmat yang Anda terima, yang kita terima apapun profesi kita. Yang pertama, rahmat umum. Yang kedua, rahmat khusus. Yang ketiga, rahmat terselubung. Rahmat umum disebut namanya oksigen, gratis tetapi mahal nilainya. Cahaya matahari, hujan, tanah, itu termasuk juga rahmat umum. Yang kedua, rahmat khusus bagi Anda. Anda sebagai pejabat, Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai guru, Anda sebagai profesional, itu adalah rahmat khusus bagimu. Anda sehat, Anda punya rezeki, itu juga rahmat khusus bagimu. Yang ketiga, rahmat terselubung. Anda yang bekerja mungkin di PHK, Anda yang berbisnis mungkin Anda juga bangkrut, Anda di pejabat mungkin mendapatkan celaan. Olahlah itu, syukurilah itu, karena di balik itu semua ada namanya rahmat. Jika ketiga itu Anda hayati dalam hidup Anda, maka kapan saja, di mana saja Anda menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Maka kalau Anda pejabat, biarlah jabatan Anda menjadi saluran rahmat bagi bangsa ini. Jika pebisnis, saluran rahmatlah bisnismu untuk bangsa ini. Jika guru, saluran rahmatlah untuk anak murid. Dan juga apa saja profesi kita, biarlah kita saluran rahmat atau kebaikan kapan saja, di mana saja. Itulah kekuatan kalau dikatakan kerja adalah rahmat. Yang kedua, sadarlah, jabatan Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda apa saja itu tidak hanya bermakna rahmat, tetapi itu juga amanah. Kalau Anda sadar jabatan Anda, bisnis Anda, profesi Anda adalah amanah, maka lakukanlah itu dengan bekerja benar, penuh tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pasti menyelesaikan pekerjaannya dengan totalitas. Dan juga orang yang menjaga amanah, yang memahami jabatan amanah, bisnis amanah, dia mengelola apa harapan stakeholder. Kalau Anda misalnya pemimpin negara, Anda mengelola harapan rakyat. Kalau Anda politisi, mengelola harapan dari konstituen. Kalau Anda pebisnis, mengelola harapan dari pelanggan Anda. Kalau Anda guru, mengelola harapan murid-murid Anda atau apapun profesi Anda. Orang yang mampu mengelola harapan, mewujudkan harapannya, berarti Anda telah bekerja benar, penuh
tanggung jawab. Bila mana Anda tidak memenuhi harapan itu, maka akan diambil kepercayaan atau amanah yang diberikan kepadamu. Maka sahabatku semua, dimanapun Anda beraktivitas, berprofesi, jagalah amanah dengan bekerja benar, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, sadarlah jabatan Anda, bisnis Anda, profesi Anda itu adalah panggilan, passion. Panggilan itu ada dua, panggilan yang di atas dan juga panggilan negara, sekaligus juga panggilan bisnis atau konstituen. Nah, orang yang menyadari kerja sebagai panggilan, kerja jabatan sebagai panggilan, dia bekerja tuntas, penuh integritas. Tidak akan mau pulang ke rumah, tidak akan mau turun dari jabatannya kalau belum tuntas melakukan dari tugas-tugasnya. Juga selalu menjaga integritas. Integritas tidak hanya jujur, tapi totalitas. Artinya apa? Hubungan antara suara hati nurani, pikiran, perkataannya dengan perbuatan satu kesatuan. Maka pemimpin, pebisnis atau siapa saja tokoh yang memiliki integritas selalu jujur dan juga selalu bekerja benar ketika diawasi, ketika tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Sebab apa? Dia sadar integritas mendatangkan kepercayaan. Ada satu ungkapan mengatakan demikian: kehilangan uang, kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Maka sahabatku semua, maknailah jabatan Anda, bisnis Anda adalah panggilan mulia. Lakukanlah dengan tuntas, penuh integritas. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Saya dan sahabatku semua tidak diciptakan menjadi orang miskin, tidak diciptakan menjadi orang bodoh, tapi setiap kita adalah the seed of greatness, benih keagungan. Tidak ada orang miskin, yang ada mentalnya miskin dan juga malas. Jadi orang miskin itu bukan takdir, tapi karena malas. Maka ada satu ungkapan berkata, tidak ada yang bisa mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Sebab apa? Indonesia kaya raya sumber daya alam. Kalau kita aktualkan ini dengan kerja keras penuh semangat, maka kita akan sejahtera. Tidak hanya untuk Indonesia kita bicara, tapi kita menjadi barokah, menjadi saluran kebaikan untuk negara lain. Tetapi tolong kita juga tidak boleh tergantung dengan negara lain. Indonesia akan tangguh kalau kita mandiri dan juga bersatu. Maka sahabatku semua, kalau Anda pejabat, pebisnis, atau profesional, atau siapa saja, jagalah perilaku bekerja keras, penuh semangat. Kalau tangan ingin kuat, perlu beban. Kalau karakter Anda kuat, perlu ujian dengan ujian. Maka mulai sekarang, lakukanlah tanggung jawabmu, pekerjaanmu dengan bekerja keras, penuh semangat. Sebab engkau adalah potensi yang unggul. Kalau Anda malas, pasti miskin. Kalau Anda rajin, pasti sejahtera. Maka dikatakan, tangan yang lamban menghasilkan kemiskinan. Tangan yang rajin dan kuat menghasilkan kesejahteraan dan juga kekayaan. Maka dimanapun Anda berada, sahabatku semua, lakukanlah pekerjaanmu dengan kerja keras, penuh semangat. Yang kelima, sadarlah jabatanmu itu, bisnismu itu, profesimu itu adalah ibadah. Ada orang memaknai ibadah di rumah ibadah, di masjid, di kelenteng, di pura, di gereja. Betul, itu ibadah ritual. Tapi kalau ibadah yang sejati, ibadah spiritual, dimanapun kita bekerja, kita maknai sebagai ibadah. Maka buatlah jabatanmu, bisnismu, pekerjaanmu, keguruanmu, atau apa saja membuat Tuhan tersenyum. Ruang kerjamu, buatlah Tuhan tersenyum di sana dan undanglah Dia. Dan juga maka lakukanlah pekerjaanmu dengan serius, penuh kecintaan. Kalau orang memaknai kerja sebagai ibadah, dia bekerja serius, penuh kecintaan. Orang yang mencintai
pekerjaannya pasti detail, rela berkorban, tetapi tak merasa berkorban. Sebab apa? Ibadah artinya penyerahan diri secara totalitas kepada Sang Pencipta. Sekali lagi, maknailah jabatanmu, bisnismu, profesimu, aktivitasmu membuat Tuhan tersenyum. Yang keenam, kerja adalah seni. Kita tahu seni itu adalah mengubah sesuatu yang abstrak menjadi nyata dalam bentuk audio, suara, dalam bentuk visual, atau juga dalam bentuk karya-karya yang nyata melalui kurikiran. Nah, oleh karena itu, seluruh anak bangsa untuk mengelola sumber daya alam perlu namanya karya seni. Kalau saya dan Anda memaknai jabatan, bisnis, dan juga aktivitas sebagai seni, maka dua yang muncul: bekerja cerdas, penuh kreativitas. Pesan kepada kawan-kawanku yang suka mencela, hati-hati. Anda kalau suka mencela orang melalui media atau melalui apa saja, itu pertanda Anda kurang cerdas, kurang kreatif. Mengapa? Orang yang cerdas marah bukanlah solusi menyelesaikan persoalan negeri ini, tapi menawarkan solusi disebut dalam bentuk karya. Maka sahabatku semua, maknailah kerja sebagai seni dan lakukanlah pekerjaanmu dengan bekerja cerdas, penuh kreativitas. Wujud kreativitas itu inovasi. Melakukan inovasi mudah, ATM, amati, tiru, modifikasi. Bisa juga re-engineering. Bisa juga mengubah bentuk. Bisa juga mengubah makna. Maka Anda wajib melakukan kreativitas. Mengapa? Bangsa ini, perusahaanmu semakin lama semakin buruk, maka harus di-create supaya selalu menjadi baik, bagus. Jadi Indonesia, kalau kita miliki etos kerja yang keenam, apapun masalah di negeri ini pasti ada solusinya. Sekali lagi, teman-temanku yang suka mencela melalui media sosial, kalau Anda suka mencela, itu pertanda engkau kurang kreatif. Karena mencela, marah bukanlah solusi terbaik menyelesaikan persoalan. Sebab banyak cara-cara lain yang saya katakan tadi, bisa dengan ATM, re-engineering, atau menemukan ide-ide baru. Sukses untuk sahabatku semua untuk melakukan karya-karya seni melalui profesi Anda. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Apa itu kehormatan? Kehormatan adalah orang lain menghargai kita karena ada sesuatu yang luar biasa kita miliki, keunggulan. Tetapi hati-hati, jangan Anda minta kehormatan, karena kehormatan tak bisa diminta. Kehormatan itu adalah datang dari orang lain, penghargaan karena kita memiliki keunggulan. Ada dua kehormatan, kehormatan vanity dan juga kehormatan dignity. Apa ciri-ciri kehormatan vanity? Kalau Anda seorang pejabat atau pebisnis atau siapa saja pun, selalu merugikan yang dipimpin, merugikan customer, terlambat datang, perbuatan tercela, tidak menjaga integritas. Ingin dihormati, ingin dipuji, itu namanya kehormatan vanity, kehormatan palsu. Kita mau kerja itu kehormatan dignity. Harus selalu bekerja tekun, penuh keunggulan. Untuk mencapai keunggulan hanya melalui ketekunan. Maka teman-temanku semua, di birokrasi, di pemerintahan, di politisi, di bisnis, civil society, jangan pernah ingin potong kompas, tapi lakukanlah pekerjaanmu dengan tekun, karena dengan ketekunan itu akan menghasilkan keunggulan. Sebab keunggulan di unit kerja Anda di negeri ini tidak didahului dengan namanya ketekunan. Jadi keunggulan negeri ini, membangun negeri ini unggul, seluruh anak bangsa harus memiliki perilaku tekun. Kalau Anda pelajar, tekunlah belajar. Kalau Anda mahasiswa, tekunlah belajar. Kalau Anda profesional, tekunlah belajar. Kalau Anda pejabat, tekunlah melakukan pekerjaan untuk membuat negeri ini adil dan makmur. Jaga kehormatan.
Kalau orang tidak menjaga kehormatan, dia sebenarnya walaupun menjabat tapi kosong dalam dignity atau kehormatan sejati. Jadi mulai hari ini, teman-temanku semua, kalau dikasih pekerjaan, dikasih jabatan, lakukanlah dengan tekun penuh keunggulan. Banggalah dengan jabatanmu, banggalah dengan perusahaanmu, banggalah dengan negeri ini, tetapi buatlah perusahaanmu, buatlah negeri ini bangga terhadap dirimu dengan kontribusi karya unggul. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu, sebab ada 3 manusia. Manusia paling rendah mengambil yang bukan haknya. Inilah yang merugikan bangsa ini, inilah yang merugikan perusahaan-perusahaan, inilah yang merugikan organisasi. Yang kedua, manusia standar mengambil haknya. Kita mau Anda itu adalah manusia bermental surplus, memberi sebagian hakmu kepada negeri ini dan juga kepada konstituen kalau Anda politisi, dan juga kepada pelanggan, atau kalau Anda guru, berikan sebagian hakmu sebagai guru untuk membuat murid-muridmu pintar. Intinya, jaga kehormatan dengan bekerja tekun penuh keunggulan. Yang terakhir, yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Pelayanan itu artinya memenuhi harapan, keinginan, kebutuhan dari rakyat. Kalau di pemerintah, politisi, konstituen, pebisnis, pelanggan, guru, harapan murid-murid, dan juga profesi-profesi yang lain. Penuhilah itu dengan bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Pemimpin, politisi, pebisnis, guru, hendaklah rendah hati. Kalau Anda rendah hati mendengar apa yang diharapkan rakyat, pelanggan, dan juga murid-murid, maka Anda akan penuh itu dengan sempurna. Sempurna artinya sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan yang Anda layani. Nah, oleh karena itu, kerja adalah melayani, bekerjalah dengan sempurna, penuh kerendahan hati. Sahabatku, yang menghambat pelayanan adalah sifat feodalisme. Lebih suka dihargai daripada menghargai. Antara jabatannya dengan yang dilayani, antara atasan dan bawahan. Hindarkan itu, karena itu adalah musuh dalam pelayanan. Melayanilah dengan altruisme, rela berkorban, tetapi tak merasa berkorban. Layanilah dengan sempurna apa yang diharapkan rakyat, dan juga yang diharapkan pelanggan, dan juga yang diharapkan oleh konstituen Anda. Bila mana ke-8 etos kerja ini ditambah dengan 16 perilaku, Indonesia dahsyat luar biasa, karena masing-masing pejabat, politisi, juga penegak hukum, guru-guru, atau civil society lain melakukan 8 etos kerja ini, Anda dahsyat luar biasa. Saya percaya bila mana seluruh anak bangsa konsisten melakukan 8 etos kerja ini, pasti dahsyat luar biasa. Doaku, sukses untuk seluruh anak bangsa. Jangan kita mencela, tetapi menawarkan solusi. Sahabatku semua, bagikanlah video ini, tetapi juga hendaklah berkenaan untuk subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang, karena saya akan selalu mengobarkan pesan-pesan positif, dan saya tidak mau menyampaikan pesan-pesan negatif apapun yang terjadi, karena misi dari Indonesia Unggul TV adalah membangun etos kerja unggul bangsa yang diwujudkan dalam kompetensi unggul, karakter mulia, kinerja sejati, dan koneksi sempurna. Karena itulah sebenarnya manusia dilahirkan ke dunia ini. Sekali lagi, sukses untuk seluruh anak bangsa. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat! Dan tetap semangat!